Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurharid Sarinjab dari S1A NIM 2011235. Jadi hari ini saya akan memaparkan pedoman penulisan karya ilmiah dan tugas akhir YIN Manado. Nah, jadi materi yang pertama itu kita akan bahas tentang pedoman penulisan tugas akhir karya ilmiah. Yang pertama, pengertian. Yang pertama ada pengertian ini memiliki dua. Yang pertama tugas akhir, yang kedua skripsi. Nah, tugas akhir adalah tulisan atau karya ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar dalam jenjang akademi di perguruan tinggi. Yang kedua ada skripsi. Skripsi adalah tulisan atau karya ilmiah yang dihasilkan melalui penelitian sesuai dengan prinsip dan kaidah metodologi ilmiah serta berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang berlaku untuk memperoleh gelar akademi sarjana. Nah, yang kedua ada proposal skripsi. Nah, proposal skripsi harus memuat unsur-unsur. Ada beberapa unsur-unsur. Yang pertama, sampul. Sampul depan proposal skripsi mencakup judul. Nah, ungkapan yang skripsi yang ada dalamnya itu tentang skripsi diajukan untuk diseminarkan dalam sidang proposal skripsi dalam program studi atau misalnya program studi sesuai nama prodi seperti saya Fakultas Syariah. Nah, pada IAIN Manado. Kemudian di bawahnya memiliki logo IAIN Manado. Terus selanjutnya nama penulis dengan penyebutan NIM. Dengan mengetikkan NIM. Di bawahnya ditulis tersusun dari mulai nama prodi, nama fakultas, dan juga Institut Agama Islam Negeri Manado, tempat dan juga tahun pengajuan dengan menulis angka tahun hijriah dan juga Masehi. Contohnya institut, nama prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di bawahnya nama fakultas Syariah, terus di bawahnya Institut Agama Islam Negeri Manado IAIN Manado, Institut Agama Islam Negeri IAIN atau bisa disebut IAIN, di bawahnya Manado, di bawahnya tahun 2020. Selanjutnya judul proposal skripsi. Judul proposal skripsi bisa terdiri dari dua unsur, yaitu judul utama dan anak judul. Jika judul proposal skripsi terdiri dari dua unsur tersebut, maka judul utama diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan size huruf 14, sedangkan anak judul diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman juga dengan size 12. Nah, anak judul dalam kurung biasa diketik di bawah judul. Di bawah judul utama, semua unsur yang ada dalam halaman sampul diketik dalam satu spasi. Nah, jarak antar ungkapan proposal skripsi dengan logo dengan nama peneliti yang diawali dengan kata oleh. Nah, dan seterusnya disesuaikan dengan contoh sampul simetri terlampir. Logo IAIN Manado berukuran sekitar diameter 4 cm. Batas tepi atas, tepi bawah, dan juga tepi kiri sampul berjarak 4 cm, sedangkan batas tepi kanan sampul berjarak 3 cm. Selanjutnya yang ketiga, latar belakang masalah. Pada bagian ini penulis mengungkapkan sejarah dan latar belakang beserta berbagai persoalan yang berhubungan dengan masalah. Nah, baik secara teoritis, normatif, maupun empiris, informatif, serta menjelaskan dan menekankan mengapa masalah tersebut perlu untuk diteliti. Nah, yang keempat, identifikasi dan batasan masalah. Pada bagian ini, penulis mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam narasi latar belakang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian berdasarkan kemungkinan dia asumsikan termasuk dalam cakup penelitian. Kemudian dilakukan reduksi fokus kajian dengan melakukan pembatasan mengenai ruang lingkup permasalahan dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas dan tegas, sehingga dapat diklasifikasi antara masalah yang dipilih dan masalah tidak dipilih dalam penelitian. Kalimat yang digunakan dalam bagian ini adalah kalimat deklaratif yang bersifat deskriptif problematik.
Yang kelima, rumusan masalah. Pada bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan secara eksplisit tentang masalah yang hendak dijawab dalam penelitian yang akan dilakukan. Kalimat yang digunakan dalam bagian ini adalah kalimat interrogatif. Selanjutnya yang keenam, yaitu ada tujuan penelitian. Nah, pada bagian ini memuat maksud yang dilakukannya penelitian dan dirujukan kepada masalah yang telah dibatasi dan atau yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian adalah untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Nah, yang ketujuh ada kegunaan penelitian. Pada bagian ini berisi penjelasan berkenaan nilai dan manfaat dari hasil penelitian, baik dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis, baik untuk peneliti dan juga maupun institusi. Nah, yang kedelapan ada definisi operasional. Pada bagian ini penulis menjelaskan pengertian tentang definisi-definisi dasar yang digunakan, yang pada umumnya tercantum dalam narasi judul penelitian. Nah, yang kesembilan ada penelitian terdahulu yang relevan. Pada bagian ini diidentifikasi dan ditabulasi penelusuran terkait skripsi, tesis, dan juga disertasi maupun artikel yang dipublikasikan di jurnal terindeks atau bereputasi, dan hasil-hasil penelitian dengan tema yang sama atau mirip pada masa-masa sebelumnya hingga saat penulisan proposal. Berdasarkan pemetaan riset terdahulu, posisi penelitian yang dilakukan harus dijelaskan dengan melihat pada aspek persamaan dan perbedaan. Nah, yang ke-10 ada kerangka teori. Pada bagian ini memuat keterangan tentang penyusunan sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Yang keempat ada metode penelitian, yang artinya pada bagian ini memuat penjelasan terkait metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, yang terdiri dari data yang ditentukan, sumber data baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data, adapun juga teknik pengolahan data dan teknik analisis data. Nah, yang ke-12 sistematika pembahasan. Bagian ini berisi penjelasan berkenaan alur pembahasan penelitian skripsi sehingga dapat diketahui kohesi dan koherensi penyesuaian antar satu bagian dan bagian yang lainnya. Sistematik pembahasan memuat alur dan rangkaian penulisan bab per bab besertai sub-babnya masing-masing secara ringkas. Yang ke-13 daftar kepustakaan sementara. Yang dimaksud daftar kepustakaan sementara, bagian ini berisi daftar judul-judul karya maupun data-data lapangan seperti buku, jurnal, atau berita baik media cetak maupun elektronik. Nah, karena bersifat sementara, maka tidak menutup kemungkinan adanya tambahan sumber kepustakaan atau boleh jadi pengurangan sumber yang telah tercantum pada penelitian selanjutnya. Nah, daftar kepustakaan harus menunjukkan literatur yang mutakhir, baik buku yang ditulis oleh tokoh otoritatif, artikel jurnal bereputasi dan terindeks, dan hasil riset yang bereputasi. Selanjutnya yang ketiga, kita masuk di yang ketiga, yaitu ada isi skripsi. Nah, isi skripsi yang pertama, skripsi terdiri dari bagian depan, bagian substansi, dan juga bagian belakang. Nah, bagian depan skripsi terdiri dari sampul dalam, pernyataan keaslian, persetujuan pembimbing skripsi, lembar pengesahan, pedoman transliterasi, dan juga moto. Nah, moto ini juga tidak dianggap, maksudnya nggak wajib, tidak perlu juga. Selanjutnya abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, yaitu Inggris ataupun bahasa Arab. Nah, selanjutnya kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, dan singkatan. Singkatan ini juga ya kalau ada. Selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian substansi, terdiri dari A. Pendahuluan, yang pada prinsipnya sama dengan isi proposal skripsi nomor 1 sampai nomor 9, tetapi dimungkinkan terjadi penyempurnaan sesuai dengan perkembangan penelitian atau perubahan dikarenakan adanya data tambahan atau
literatur yang lebih mutakhir. Selanjutnya pokok bahasa. Bahasan sesuai jenis dan pendekatan penelitian dan harus koheren dengan masalah-masalah yang dirumuskan di bagian pendahuluan. Pada bab 2 membahas tentang landasan teori. Bab 3 disesuaikan dengan model penelitiannya jika penelitian kepustakaan atau bisa disebut dengan library research. Dan selanjutnya maka pada bab 3 pembahasan tentang teori lanjutan. Adapun jika penelitian lapangan atau bisa disebut field research, maka pembahasan mengenai metodologi penelitian. Bab selanjutnya adalah analisis atau hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan dan didukung oleh data dan sekaligus analisis dengan menggunakan teori yang relevan. Nah, selanjutnya C, penutup berisi kesimpulan dan juga saran-saran atau rekomendasi. Nah, selanjutnya yang keempat, bagian belakang. Bagian belakang ini terdiri dari daftar pustaka, glosarium jikalau ada, dan juga lampiran jikalau ada. Selanjutnya kita masuk ke bagian depan skripsi. Yang keempat, materi keempat, bagian depan skripsi. Yang pertama ada sampul depan skripsi yang berwarna disesuaikan dengan warna fakultas masing-masing. Yang selanjutnya mencakup judul skripsi. Ungkapan skripsi diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana dalam program studi. Pilih sesuai dengan nama program prodi pada IAIN Manado. Kemudian di bawahnya logo IAIN Manado, penulisan dengan menyebut NIM. Selanjutnya di bawahnya ditulis tersusun dari mulai nama prodi, nama fakultas, dan juga Institut Agama Islam Negeri Manado, tempat dan tahun pengajuan dengan menulis angka tahun. Yang kedua, judul skripsi. Nah, judul skripsi ini bisa terdiri dari dua unsur, yaitu judul utama dan juga anak judul. Jika judul skripsi terdiri dari dua unsur tersebut, maka judul utama diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman, sedangkan anak judul diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12. Anak judul diketik di bawah judul utama. Semua unsur yang ada halaman sampul diketik dengan satu spasi. Jarak antara ungkapan skripsi dengan logo 3 spasi, dan setelahnya juga demikian. Nama penelitian yang diawali dengan kata oleh, dan seterusnya disesuaikan dengan contoh sampul terlampir. Nah, logo Y ini berukuran diameter 3 cm, batas tepi atas, tepi bawah, dan tepi kiri sampul berjarak 4 cm, sedangkan batas tepi kanan sampul berjarak 3 cm. Nah, yang ketiga, unsur-unsur yang ada pada sampul dalam sama dengan unsur-unsur yang ada pada sampul depan. Nah, unsur-unsur yang ada pada sampul dalam sama dengan unsur-unsur yang ada pada sampul depan. Yang selanjutnya, yang keempat, halaman persetujuan pembimbing berisi kalimat skripsi berjudul. Nah, yang tertulis oleh di sini nama peneliti. Nah, telah disetujui pada tanggal ini, bulan ini, dan tahun ini, kata oleh serta nama pembimbing. Nah, yang kelima, halaman pengesahan. Yang penguji skripsi berisi kalimat skripsi berjudul yang ditulis oleh, telah diperbaiki sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji skripsi. Kemudian disebutkan nama-nama penguji, tertutup, dan tanda tangan sebagai bukti persetujuan skripsi tersebut dapat diujikan dalam ujian terbuka. Nah, yang keenam, halaman kata pengantar. Bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada individu atau lembaga atas selesainya penulisan skripsi. Yang kelima, kita masuk ke abstrak skripsi. Nah, yang pertama, abstrak skripsi harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing atau Arab atau bahasa Inggris. Nah, yang kedua, abstrak memuat sekurang-kurangnya latar belakang masalah, rumusan masalah, pendekatan, teori, dan metode yang digunakan, dan hasil atau kesimpulan penelitian dalam satu paragraf. Nah, yang ketiga, abstrak skripsi tidak boleh lebih dari 250 kata dan hanya satu halaman dengan satu spasi. Yang keempat, kata kunci pada abstrak skripsi dengan jumlah 3-5. Nah, selanjutnya yang keenam, pernyataan keaslian skripsi. Pernyataan keaslian skripsi ini berisi pernyataan penulisan skripsi bahwa skripsi adalah hasil penelitian penulis sendiri yang harus ditandatangani oleh penulis di atas materai 6. Selanjutnya yang ketujuh, kita masuk yang ketujuh, jumlah halaman proposal dan skripsi. Yang
jumlah halaman proposal skripsi minimal 20 halaman. Yang kedua, jumlah halaman substansi atau isi skripsi minimal 20 halaman dengan spasi 1,5. Jenis huruf Times New Roman ukuran 12, kertas HVS ukuran A4 70 gram dan berwarna putih. Jenis huruf catatan kaki atau footnote Times New Roman ukuran 10. Selanjutnya yang ketiga, skripsi yang berbahasa Arab menggunakan jenis huruf tradisional Arabic ukuran 14 dengan spasi tunggal atau satu spasi dengan jenis huruf tradisional Arabic ukuran 14 sama jaraknya dengan spasi 1,5 dengan jenis huruf Times New Roman 12 dalam bahasa Indonesia. Nah, yang keempat, transliterasi Arab ke Indonesia menggunakan jenis huruf Times New Roman Arabic dengan ukuran 12. Kita masuk ke 8 nomor halaman. Yang pertama, halaman bagian depan skripsi menggunakan angka Romawi kecil dalam kurungnya I kecil. Yang kedua, I kecil 2 dengan 2 huruf, I kecil 3 huruf, terus 4 angka Romawi kecil ya. Terus yang kedua, penghitungan dimulai dari halaman sampul dalam tetapi tidak diberi nomor. Nah, yang ketiga halaman bab pendahuluan dan seterusnya diberi nomor dengan angka Latin atau 1, 2, 3 dan juga seterusnya. Yang keempat, pada halaman judul bab, nomor halaman tidak dicantumkan tetapi tetap dihitung. Nah, yang kelima, nomor halaman ditulis di bagian kanan atas 1,5 cm dari teks. Yang keenam, pola penomoran. Nah, dalam nomor bab dengan angka Romawi, subbab dengan huruf besar, anak subbab dengan angka Latin, bagian anak subbab dengan huruf kecil. Untuk bagian selanjutnya dengan angka Latin yang diikuti tutup kurung, berikutnya dengan huruf kecil yang diikuti tutup kurung. Pola penomoran tersebut, nah, dapat dilihat dalam contoh. Ada bab. Bab itu di dalamnya terisi angka Romawi 1, bab 1, bab 2, bab 3 dan juga seterusnya. Subbab terdiri dari huruf baku A, D, C dan juga seterusnya. Kemudian angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya A, B, C huruf kecil. Nah, berikutnya 1 dalam tutup kurung. Terus selanjutnya 2 dalam tutup kurung, 3 dalam tutup kurung dan juga seterusnya. Kemudian lagi ada A kecil tutup kurung, B kecil tutup kurung. Nah, itu terlihat di lampiran. Selanjutnya ketujuh, penomoran table atau gambar disesuaikan dengan nomor bab, diikuti dengan nomor unit table atau gambar dan ditulis dengan angka Latin. Contohnya table atau gambar 2,21 yang artinya 2 adalah nomor bab, sedangkan 1 adalah nomor unit table atau gambar. Nah, yang ke-8, tabel diberi judul yang terletak di atasnya dengan jarak 1 spasi. Nah, yang ke-9, gambar diberi judul yang terletak di bawahnya dengan jarak 1 spasi. Nah, yang ke-10, tabel atau gambar yang lembarnya lebih luas bisa dilihat sesuai dengan luas halaman naskah. Selanjutnya kita masuk ke 9, referensi dan daftar pustaka. Yang pertama, semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan proposal dan skripsi harus dicantumkan dalam bibliografi atau daftar pustaka. Yang kedua, penulisan daftar pustaka dimulai dengan nama pengarang, titik, judul buku yang dicetak miring atau italic. Nah, titik, tempat penerbit, titik 2, nama penerbit, koma, dan diakhiri dengan tahun penerbitan. Selanjutnya yang ketiga, nama pengarang. Nama pengarang diawali dengan nama yang paling belakang dari pengarang yang bersangkutan. Nah, yang keempat, daftar pustaka diurut berdasarkan huruf pertama dari nama belakang pengarang, jikalaupun ada. Yang kelima, urutan abjad nama pengarang yang berasal dari Arab yang dimulai dengan huruf al. Misalnya Al-Ghazali ya, Al-Ghazali ya. Pokoknya diawali dengan al. Maka entry nama yang berada di depan al adalah Ghazali berdasarkan abjad G. Sedangkan al berada di belakang atau bisa dilihat di lempiran. Yang
pustaka diberi nomor halaman sebagai lanjutan dari halaman substansi. Yang ketujuh, daftar pustaka sebaiknya diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, buku atau artikel jurnal, sumber internal, atau sumber lisan wawancara. Nah, skripsi yang disusun diharuskan merujuk artikel-artikel dalam jurnal yang ada di YN Manado sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, kesembilan, jumlah referensi jurnal terakreditasi nasional maupun internasional bereputasi yang wajib dirujuk untuk penyusunan skripsi, minimal 10 jurnal. Nah, yang ke-10, aplikasi referensi dan citasi harus menggunakan Mendeley atau Zotero. Kita masuk ke 10 lampiran. Yang pertama, ada bahan yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam lampiran adalah semisal teks yang dianggap penting akan tetapi cukup panjang atau teks yang diperoleh dari sumber lisan. Nah, yang kedua, catatan kaki harus diberi nomor petunjuk atau penunjukan kepada lampiran yang dimaksud. Yang ke-11, daftar riwayat hidup. Nah, yang pertama ada riwayat hidup penulisan harus dicantumkan pada halaman terakhir tanpa diberi nomor halaman. Yang kedua, isi riwayat hidup ditekankan pada latar belakang pendidikan, pekerjaan yang memiliki hubungan dengan penulisan skripsi, pengalaman akademik, dan publikasi yang dihasilkan. Yang ke-12 ada ringkasan skripsi. Yang pertama, mahasiswa harus menyerahkan skripsi dalam format artikel, jurnal, setelah perbaikan skripsi. Nah, yang kedua, ringkasan skripsi mengikuti format, template, penulisan jurnal yang ada di IAIN Manado atau yang ada di luar IAIN Manado untuk submit artikel. Nah, yang ketiga, isi ringkasan skripsi harus mengandung persoalan yang menjadi fokus penelitian yang membicarakan permasalahan, pendekatan, teori, atau metode yang digunakan, hasil kajian dan juga kesimpulan penelitian, disertai penyebutan sumber dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Yang keempat, citasi untuk format jurnal menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero. Nah, yang ke-13, kita masuk ke 13, yaitu persiapan ujian proposal skripsi. Yang pertama, proposal skripsi sudah harus mendapatkan persetujuan dari pembimbing sebelum didaftarkan untuk ujian. Nah, yang kedua, proposal skripsi yang disiapkan diserahkan ke tata usaha atau subbagian akademik sebanyak 4 eksemplar dan dijilid dengan rapi. Kita masuk ke 14, materi selanjutnya, persiapan ujian skripsi. Yang pertama, skripsi harus sudah mendapatkan persetujuan dari pembimbing sebelum didaftarkan untuk ujian. Yang kedua, skripsi harus sudah mendapatkan keterangan bebas dari plagiarisme oleh ketua program studi. Yang ketiga, skripsi yang sudah disetujui oleh pembimbing diserahkan ke bagian tata usaha sebanyak 4 eksemplar untuk diujikan dalam ujian skripsi. Selanjutnya, yang keempat, mahasiswa wajib memperbaiki naskah skripsi berdasarkan hasil koreksi tim penguji skripsi, dan setelah diperbaiki, skripsi tersebut harus ditandatangani sebagai bentuk persetujuan oleh tim penguji skripsi. Yang kelima, masa perbaikan skripsi adalah selama 3 bulan terhitung setelah ujian skripsi selesai. Yang keenam, skripsi yang sudah diperbaiki dan disetujui oleh tim penguji skripsi dapat diserahkan kepada tata usaha perpustakaan sebanyak 3 eksemplar yang dijilid hardcover beserta CD berisi soft file skripsi. Yang ketujuh, skripsi yang telah dinyatakan sempurna harus dijilid ke hardcover berwarna sesuai fakultas masing-masing. Nah, diserahkan ke masing-masing program studi sebanyak 3 eksemplar. Selanjutnya kita masuk ke 15, kutipan dan terjemahan. Nah, teknik pengutipan ada 2, kutipan langsung dan juga kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung ini adalah penukilan dengan menggunakan kata dan kalimat yang sama persis seperti dalam sumber yang dikutip. Yang ketiga, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah penukilan gagasan dari sumber rujukan dengan menggunakan kata ataupun kalimat dari pengutip sendiri. Selanjutnya, kutipan langsung yang kurang dari 6 baris ditulis sama dengan teks yang lain dan diletakkan di antara 2 tanda kutip. Nah, yang kelima, kutipan langsung yang terdiri dari 6 baris atau lebih ditulis dengan 1 spasi dan margin kiri masuk ke kanan 6 ketukan. Nah, dari margin kiri masuk ke kanan 6 ketukan, mulai diketik dalam ketukan ke-7 atau sejajar dengan alinea tanpa menggunakan tanda kutip. Nah, yang keenam, kutipan tidak langsung ditulis sama dengan naskah lain. Yang ketujuh, semua terjemahan dari bahasa asing ditulis
tegak dengan 1,5 spasi jika kurang dari 6 baris. Nah, jika terjemahan kutipan tersebut terdiri dari 6 baris atau lebih, maka terjemahan tersebut ditulis dengan tegak 1 spasi dan dipisah dari teks aslinya, serta dimulai dalam ketukan ketujuh. Yang ke-8, terjemahan Al-Quran atau hadis diketik tegak 1 spasi dan dimulai pada ketukan ketujuh serta tidak terkait dengan jumlah baris. Nah, jika terjemahan Al-Quran atau hadis tersebut terdapat dalam bagian kalimat, maka spasinya sama dengan spasi kalimat lainnya. Selanjutnya kita masuk ke 16, catatan kaki untuk buku, artikel, internet, disertasi, Al-Quran, ensiklopedi, dan wawancara. Yang pertama, pengutipan harus menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero dalam bentuk catatan kaki atau footnote dengan model Chicago Manual of Style 70 TH edition full note. Nah, yang kedua, penulisan catatan kaki yang merujuk kepada buku dimulai dengan nama pengarang tanpa dibalik dan tanpa gelar. Yang diikuti koma, spasi, judul buku yang ditulis miring, italic, koma dan jilid, juz atau volume buku jikalaupun ada, spasi, kurung buka, tempat penerbit, titik 2, spasi, nama penerbit, koma, spasi, tahun penerbit, kurung tutup, koma, spasi, nomor halaman, dan diakhiri dengan titik. Yang ketiga, apabila terdapat lebih dari 3 pengarang, maka cukup dituliskan nama pengarang pertama, diikuti tulisan DKK lalu titik. Oke, yang keempat, apabila buku terjemahan, maka ditulis nama penulisan asli, koma, spasi, judul buku, terjemahan yang ditulis italic, koma, spasi, tulisan trans lalu titik, spasi, tulisan oleh, spasi, selanjutnya nama penerjemahan, spasi, kurung buka, tempat terbit, titik 2, spasi, nama penerbit, koma, spasi, tahun terbit, kurung tutup, koma, spasi, nomor halaman, dan titik. Selanjutnya yang kelima, jika buku tersebut dikutip lagi tanpa diselingi dengan kutipan lain, maka ditulis nama belakang. Jika nama pengarang terdiri dari 2 kata atau lebih, nah, koma, spasi, nomor halaman, dan juga titik. Yang keenam, jika terdapat pengutipan lagi dari buku tersebut dan diselingi dengan kutipan dari sumber lain, maka yang disebutkan adalah nama belakang pengarang. Jika nama pengarang terdiri dari 2 kata atau lebih, nah, koma, spasi, judul buku, koma, spasi, nomor halaman, dan juga titik. Selanjutnya yang ketujuh, data buku pada daerah penerbitan, tempat terbit, nama penerbit, dan tahun terbit harus diisi walaupun data tersebut tidak tercantum dalam sumber rujukan. Nah, jika data tersebut tidak tercantum dalam sumber rujukan, maka data dari masing-masing unsur dalam daerah penerbitan diganti dengan singkatan T.T atau T.P atau T.TH. Nah, singkatan T.T yaitu tanpa tempat terbit. Nah, menunjukkan bahwa data tempat terbit tidak ditemukan dalam sumber rujukan. Singkatan TP berarti tanpa penerbit, dan singkatan TTH berarti tanpa tahun terbit. Jika mengutip dari 2 penulisan yang sama secara berurutan dalam catatan kaki dapat berbeda karya, maka ditulis utuh dengan ketentuan seperti pengutipan pertama kali. Selanjutnya yang ke-8, dalam pengutipan dan dari artikel pada jurnal, penulisan percetakan kaki adalah nama pengarang sesuai dengan urutan dan tanpa gelar, koma, spasi, tanda kutip buka, judul artikel ditulis biasa atau tegak, koma, tanpa kutip tutup, spasi, nama jurnal ditulis miring, spasi juga volume jurnal, koma, spasi juga tulisan no dan titik no, spasi, nomor terbitan, spasi, kurung buka, bulan, spasi, dan tahun terbit, kurung tutup, titik 2, spasi, halaman, dan titik. Nah, dalam yang ke-9, dalam pengutipan dari artikel pada buku Bunga Rampai, penulisan catatan kakinya hampir sama dengan pengutipan pada artikel jurnal. Nah, selanjutnya yang ke-10, sumber yang berasal dari surat kabar media elektronik atau penulisan catatan kaki adalah penulisan koma, nama penulis, koma, spasi, tanda kutip, buka, judul berita dengan tulisan biasa atau tegak, koma, tanda kutip tutup, spasi, tulisan media elektronik, koma, spasi,
nama media elektronik, koma, spasi, tanggal tulisan dimuat, koma, spasi, dan juga URL. Nah, yang ke-11, untuk sumber yang berasal dari surat kabar media cetak, penulisan catatan kaki adalah nama penulis, koma, spasi, tanda kutip buka, judul berita dengan tulisan biasa, tegak, koma, tanda kutip tutup, spasi, nama surat kabar, cetak miring, koma, spasi, tanggal terbit, spasi, bulan terbit, spasi, tahun terbit, koma, spasi, nomor halaman, dan titik. Nah, yang ke-12, jika mengutip kembali artikel tersebut dan diselingi buku lain, penulisan catatan kakinya adalah sama dengan yang pertama, yaitu nama editor, judul buku atau jurnal, dan lain sebagainya tidak perlu disebutkan kembali. Yang ke-13, penulisan catatan kaki yang bersumber dari skripsi, tesis atau disertasi yang tidak diterbitkan adalah nama penulis atau disertasi. Nah, yang memiliki koma, spasi, tanda kutip buka, judul atau disertai dengan tulisan biasa, tegak, tanda kutip tutup, spasi, kurung buka, tulisan skripsi, tesis, dan disertasi, koma, spasi, nama kota, nama koma, spasi, nama perguruan tinggi, koma, spasi, tahun terbit, kurung tutup, koma, spasi, nomor, halaman, dan titik. Nah, yang ke-14, catatan kaki yang merujuk kepada Al-Quran dan terjemahannya berada di akhir di terjemahan dengan model catatan kaki yang sama dengan buku. Nah, yang ke-15, cara penulisan catatan kaki dari ensiklopedia adalah nama editor, entry, koma, spasi, tulisan, lalu titik, koma, spasi, tanda kutip buka, judul bagian ensiklopedia dengan tulisan biasa, koma, tanda kutip tutup, spasi, tulisan dalam, spasi, judul ensiklopedia, tulis miring italik, spasi, kurung buka, tempat terbit, titik 2, spasi, nama penerbit, koma, spasi, tahun terbit, kurung tutup, koma, spasi, nomor halaman, dan titik. Yang ke-16, penulisan catatan kaki dari hasil wawancara adalah nama narasumber, koma, spasi, tema wawancara, koma, spasi, media yang digunakan, koma, spasi, tanggal, spasi juga, bulan ditulis Latin, spasi, dan tahun wawancara. Yang ke-17, jika catatan kaki berasal dari CD seperti Al-Maktaba, Asy-Syamsilah, Syamilah, tetapi terdapat sumber asli berupa buku, maka catatan kaki tersebut harus mengutip langsung dari buku aslinya. Nah, yang ke-17, nomor catatan kaki. Yang pertama ada angka penomoran dalam catatan kaki dicetak sedikit lebih tinggi dari permukaan rata-rata kata dalam nomor tersebut. Yang kedua, antara nomor catatan kaki dan huruf pertama kata dalam catatan kaki diberi jarak 1 ketukan. Yang ketiga, penulisan catatan dimulai dari batas atau margin kiri tidak masuk ke dalam. Nah, yang keempat, penomoran catatan kaki lanjutan dari bab sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke 18, yaitu ada gelar, nama pengarang, dan juga nama tempat. Yang pertama ada segala macam gelar akademik yang dimiliki seorang pengarang tidak perlu disebutkan dalam penulisan catatan kaki. Yang kedua, nama orang yang berasal dari kata asing, khususnya bahasa Arab, ditulis berdasarkan pedoman transliterasi YN Manado. Yang ketiga, nama tempat yang sudah terstandarisasi ditulis sesuai ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat, nama istilah asing yang sudah dibakukan dalam KBBI maka ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang ke-19, kita masuk ke bahasa. Yang pertama, proposal dan skripsi ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, atau Arab yang benar dan sesuai dengan standar dan kaidah yang berlaku. Yang kedua, penulisan proposal dan skripsi dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris harus mendapat rekomendasi dari wakil dekan bidang akademi dan pengembangan lembaga dan persetujuan dari dekan fakultas. Nah, yang ketiga, istilah-istilah asing yang belum ada padanya dalam bahasa Indonesia harus dicetak miring disertai penjelasan minimal dan kurung disertai sumber rujukan. Yang ke-20, transliterasi Arab ke Latin berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia nomor 158 tahun 1987 dan 0543 B garing U garing 1987 tanggal 22 bulan Januari tahun 1988. Kita masuk ke lampiran-lampiran, guys. Yang pertama, transliterasi Arab Latin Ilin Manado adalah yang pertama konsonan tunggal. Yang di dalamnya ada alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Indonesianya A, B, T, bahasa Arabnya gitu, dan seterusnya. Selanjutnya yang konsonan rangkap. Konsonan rangkap termasuk tanda syadah, harus ditulis secara lengkap seperti Ahmadiyah, terus ditulis Syamsiah. Yang C, tak marbutoh di akhir kata. Yang pertama, bila dimatikan ditulis H, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia. Yang kedua, bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis T, ditulis dengan ni'matullah. Nah, yang selanjutnya vokal pendek. Tanda fathah ditulis A, kasrah ditulis I, dan damah ditulis U. Nah, yang selanjutnya vokal panjang. Yang selanjutnya vokal pendek berurutan. Ada kata sandang alif, lam, huruf besar, kata dalam rangkaian frasa kalimat, dan juga lain-lain kata-kata yang sudah dibakukan dalam kamus besar bahasa Indonesia seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dan sebagainya ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut. Selanjutnya kita masuk ke contoh penulisan catatan kaki. Ada buku, artikel dalam jurnal, artikel bunga rampai, internet, surat kabar, Al-Quran, skripsi, tesis, dan disertasi, ensiklopedia, wawancara. Nah, yang kedua contoh penulisan kutipan. Nah, kutipan dan juga selanjutnya contoh urutan penumeran bab dan subbab. Penulisan daftar pustaka di bagian lampiran-lampiran, lumayan. Sampul depan dan dalam skripsi, contoh pernyataan keaslian skripsi, contoh persetujuan pembimbing skripsi, contoh menghadiri ujian seminar proposal atau munakasyah. Nah, selanjutnya contoh kartu bimbingan skripsi. Selanjutnya contoh pengesahan tim penguji proposal skripsi. Adapun contoh pengesahan tim penguji ujian skripsi, dan juga contoh pernyataan kesediaan perbaikan skripsi. Nah, petunjuk penggunaan software. Yang pertama, transliterasi Ilin Manado. Yang pertama, pilih menu edit pada lembar kerja Microsoft Word. Yang kedua, pada posisi di bawah klik replace. Ada replace. Terus yang ketiga, kemudian akan muncul tampilan berikut. Pada tampilan ini ketik pada kolom find what dan replace with dengan tanda makron atau garis horizontal huruf kecil, makron garis atau garis horizontal huruf besar, titik bawah huruf kecil, titik bawah huruf besar. Nah, yang selanjutnya pada posisi ini klik more kemudian format. Yang kelima, setelah klik format kemudian klik font. Setelah itu muncul pilih jenis font berikut. Nah, pilih jenis font tentang Times New Roman. Kemudian klik OK dan pindahkan kursor pada posisi posif bawah, kemudian jenis font Times New Roman, Times New Arabic, kemudian klik OK untuk huruf kecil seperti dalam gambar tersebut. Demikian pula untuk huruf besar. Nah, tampilan sebelum dilakukan replace. Kemudian klik replace all. Tampilan setelah dilakukan replace all adalah seperti berikut. Nah, demikian dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata atau ada materi-materi yang kurang dipahami. Mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.